Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahnaf Lutfi Fansyah. NIM saya 2892050021. Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, Prodi Manajemen. Semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SE MAK. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi saya ingin menjelaskan tugas UTS saya, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama analisis laporan keuangan. Yang kedua analisis perbandingan. Yang ketiga analisis common size. Yang keempat analisis time series. Yang kelima analisis sumber dan penggunaan dana. Yang keenam analisis rasio. Yang ketujuh analisis DuPont. Yang terakhir analisis kebangkrutan. Nah, yang pertama saya menjelaskan analisis laporan keuangan. Menurut Munawir 2010, analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaah atau mempelajari daripada hubungan dan kecenderungan atau tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, di sini menjelaskan analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan keadaan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan laporan keuangan antara dua periode atau lebih. Sebelahnya ada rumusnya untuk analisis ini adalah persen sama dengan T1 dikurang TO dibagi TO dikali 100. Nah, keterangannya di sini T1 yaitu nilai akun tahun ini, T0 yaitu nilai akun tahun lalu. Jika hasil perhitungan negatif berarti menandakan penurunan. Sebaliknya, jika hasil perhitungan positif berarti menandakan kenaikan. Di sini ada analisis common size. Menurut Jusuf 2000, common size analisis adalah menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membanding-bandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ditetapkan patokan 100%. Di sini ada rumusnya common size. Persen sama dengan akun aktiva dibagi total aktiva dikali 100. Begitupun dengan akun pasiva. Pembagiannya adalah total pasiva. Dari hasil perhitungan dicari kontribusi terbesar untuk dianalisis. Analisis time series, yaitu analisis data time series pada dasarnya digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Data yang dikumpulkan secara periodik berdasarkan urutan waktu, bisa dalam jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Analisis time series bisa dilakukan peramalan data beberapa periode ke depan, yang sangat membantu dalam menyusun perencanaan ke depan. Marbun 2008. Di sini juga ada rumusnya, rumus time series. Persen sama dengan T1 dibagi T0 dikali 100. Keterangannya T1 nilai akun tahun ini, T0 nilai akun tahun dasar. Dicari nilai tertinggi untuk kemudian dianalisis. Analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dana, penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana, merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan. Rumus sumber dan penggunaan dana sama dengan selisih antara tahun sekarang dengan tahun lalu. Sumber dana, aktiva berkurang, pasiva bertambah. Penggunaan dana, aktiva bertambah, pasiva berkurang. Sini juga ada analisis rasio.
Analisis rasio adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan atau kemampuan keuangan perusahaan pada suatu periode. Jenis rasio keuangan ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Yang kedua, rasio leverage, yaitu menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan pinjaman. Yang ketiga, rasio aktivitas, mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Yang terakhir, yang kelima, rasio penilaian, yaitu memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa depan. Nah, ini untuk rumus analisis rasio keuangan. Yang pertama di sini ada rasio aktivitas, total asset turnover ratio, rumusnya net sales total aktiva. Receivable turnover, rumusnya sales on credit atau penjualan, yaitu rata-rata piutang. Receivable collection periods, rumusnya itu average receivable dikali 360 sama dengan sales on credit. Dari sales on standing, rumusnya piutang sama dengan net sales dibagi 360. Inventory turnover, yaitu COGS sama dengan rata-rata persediaan atau net sales rata-rata persediaan. Average day inventory, rumusnya rata-rata persediaan kali 360 sama dengan net sales. Fixed asset turnover, rumusnya net sales sama dengan aktiva tetap. Nah, di sini ada rasio keuntungan atau profitabilitas. GPM, rumusnya net sales kurang COGS, net sales. OPM itu rumusnya EBIT sama dengan net sales. Operating ratio, rumusnya COGS ditambah operating cost sama dengan net sales. NPM, rumusnya IT sama dengan net sales. ROA, rumusnya EBIT sama dengan total aktiva. ROE, IT, total ekuitas. ROI, rumusnya total aktiva. EPS, rumusnya IT sama dengan outstanding share. Rasio penilaian per rumus harga saham sama dengan MPS. MBV rasio, rumusnya harga saham sama dengan book value. Rasio likuiditas, rasio lancar atau current ratio, rumusnya aktiva lancar sama dengan hutang lancar. Rasio cepat atau quick ratio, rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan sama dengan hutang lancar. Rasio kas atau cash ratio, rumusnya cash ditambah efek sama dengan hutang lancar. Working capital to total asset, rumusnya aktiva lancar dikurang hutang lancar, total aktiva. Rasio leverage, yaitu total debt to total asset rasio, rumusnya total hutang sama dengan total aktiva. Total debt to total equity rasio, rumusnya total hutang sama dengan total ekuitas. Term interest earning ratio, rumusnya EBIT dibagi interest dikali 1 time. Fixed turnover ratio, rumusnya EBIT ditambah pendapatan sewa
sama dengan interest ditambah pendapatan sewa. Debt service coverage ratio. Rumusnya EBIT sama dengan interest ditambah anggaran pokok, pinjaman, atau satu pajak. Di sini ada analisis DuPont. Ada 3 pengertiannya, yaitu DuPont merupakan analisis yang digunakan untuk mengontrol perubahan dalam aktiva, rasio, dan margin laba, serta sejauh mana pengaruh terhadap tingkat pengembalian rate of growth. Yang kedua, sistematik kerja analisis DuPont ini adalah dengan mengurangi ROA yang merupakan angka banding atau rasio antara laba yang diperoleh perusahaan atau margin laba bersih dengan besarnya total aset perusahaan. Yang ketiga, persamaan DuPont atau DuPont equation menurut Gimen 2003. Di sini rumusnya ROA sama dengan profit margin dikali total aset turnover. ROA laba bersih bagi penjualan. Dikali penjualan dibagi total aset. ROA laba bersih dibagi total aset. Selanjutnya di sini ada analisis kebangkrutan. Yang pertama, kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan di dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuiditas perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Yang kedua, Z-score model Altman berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk bangkrut atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami bangkrut rendah. Z-score model Altman kemungkinan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum kepailitan terjadi. Adapun formula Altman Z-score adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk rumusnya. Z-score sama dengan 0,012x1 ditambah 0,014x2 ditambah 0,033x3 ditambah 0,006x4 ditambah 0,999x5. Nah, di sini keterangannya X1 itu working capital atau total asset. X2 itu retained earning atau total asset. X3 earning before interest and tax atau total asset. X4 yaitu market value of equity atau book value of total debt. X5 yaitu sales atau total asset. Analisis kebangkrutan. Z lebih besar daripada 2,99 yaitu tidak mengalami masalah keuangan. 2,7 lebih kecil Z lebih kecil daripada 2,99 yaitu sedikit mengalami masalah keuangan tapi tidak serius. 1,8 lebih kecil Z daripada 2,69 yaitu mengalami masalah keuangan jika tidak diperbaiki akan bangkrut. Yang terakhir, Z lebih kecil 1,88 yaitu memiliki masalah keuangan serius. Terima kasih atas video presentasi UTS saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.